Halo semuanya. Saya seorang pria horor yang tidak membuat alasan apapun tetapi hanya berbicara dengan baik. Menyebutkan film gangster atau kekerasan yang menegangkan. Yang terbayang seringkali adalah adegan perkelahian yang tiba-tiba dan dramatis dalam pembuatan film. Namun hari ini kami akan memperkenalkan film Gangster Trader yang berbeda dari konfusianisme biasa. Padahal filmnya bertema mafia klasik Italia. Namun tidak fokus untuk menunjukkan kejayaan dan perkembangannya. Sebaliknya, kita menghadapi kejahatan dan kehancuran yang dilakukan geng mafia. Bercerita tentang seorang mantan penjahat yang menjadi pengkhianat. Ceritanya dimulai di Beram pada tahun 1980. Palermo adalah tempat paling beracun bagi heroin di dunia. Oleh Gubernur Bontat, pemimpin Liga Palermo. Pada saat yang sama, wilayah Kaliwan yang baru muncul adalah wilayah pemimpin mafia Lina. Untuk menghindari pertarungan mafia lagi, mafia di dua wilayah tersebut melakukan pengerusakan secara terpisah. Bagilah pasar perdagangan heroin melalui negosiasi. Perjamuan diadakan di Villa Bondetta. Pemimpin Palermo, pahlawan film tersebut, Tommaso Buscida, juga menghadiri jamuan makan tersebut. Momen ini adalah pesta perawan Palermo. Para mafia rukun satu sama lain. Bahkan ada suasana meriah. Namun Tommaso tahu di dalam hatinya bahwa tidak akan pernah ada perdamaian sejati di antara geng-geng ini. Setelah bertahun-tahun, dia bosan dengan pertikaian di sini. Untuk menjauh dari bahaya, ia memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Rio de Janeiro, Brasil. Sebelum berangkat, ia menitipkan kedua putranya yang lebih tua kepada teman lama pendatang baru, Carlo. Saya tidak mengerti mengapa Tommaso melarikan diri ketika kondisi Kenshi membaik. Dan Thomas mengatakan bahwa uang sebanyak apapun tidak dapat dimasukkan ke dalam kubur. Sekarang dia memutuskan untuk mencuci tangannya di baskom emas dan menggunakannya sebagai makanan. Setelah tiba di Brasil, Tommaso sempat menjalani kehidupan yang santai. Wanita anggur pantai cerah. Semuanya sangat indah, tapi bagaimanapun juga, Tommaso menganggap semuanya terlalu sederhana. Perang antar mafia datang lebih cepat dari yang dia kira. Pada tahun 1982, keluarga Krin yang terkenal di Italia melancarkan perang saudara. Lina, yang belum lama ini bertengkar dengan pemimpin Palermo Bontar, kini tiba-tiba merobek topengnya, menunjukkan ambisi yang kejam. Dengan Bontar ditembak mati, perhitungan di antara berbagai faksi segera dimulai. Banyak kerabat dan teman Doma di Italia yang datang ke Korea Utara. Ketika dia dihukum oleh saudaranya, aku hanya bisa menitikkan air mata yang menyakitkan. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa dunianya menjadi sembrono di lingkaran pertemanan. Dia kembali ke Italia untuk kembali. Keluarga Krian dan Lina tidak bisa dibiarkan terus merajalela. Namun Tommaso merasa segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jika dia kembali ke Italia sekarang, tidak ada artinya berinisiatif mengirimkan kematian kepada musuh. Meski Tommaso tidak takut mati, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa menjadi regu kematian adalah suatu kehormatan. Menyerang secara acak di Tommaso. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba membangunkannya. Kedua putranya, yang dibantu oleh teman lamanya Carlo, juga meninggal dalam kecelakaan yang sama. Tommaso segera mencoba menghubungi Carlo, tapi Carlo tidak menjawab teleponnya. Baru pada saat itulah Tommaso menyadari bahwa keadaannya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Tidak banyak orang di sekitarnya yang bisa dia percayai. Kembali ke Tommaso merokok sambil berpikir. Namun satu gelombang datang silih berganti. Polisi Brazil tiba-tiba menemukan kepalanya. Tommaso ragu-ragu. Pada akhirnya, dia terjerumus ke dalam situasi putus asa. Polisi bergerak masuk dan mengepung Tommaso. Dia ditangkap karena dicurigai mengedarkan narkoba. Selama hukumannya di Brasil, Tommaso menanggung segala macam perkataan dan perbuatan untuk menguji istrinya Chris. Tina bahkan dijatuhkan dari helikopter di laut. Namun demikian, Tommaso masih enggan mengakui kesalahannya dalam mengedarkan narkoba. Hari-hari terus berjalan seperti ini hari demi hari. Waktunya tiba pada 7 Juli tahun 1984. Didampingi oleh otoritas Italia, Tommaso akan diekstradisi ke Italia. Diadili oleh otoritas peradilan negara tersebut. Dalam gambar tersebut, Tommaso ingin mengakhiri semuanya sekaligus. Tapi karena penyelamatannya tepat waktu, Poison masih belum bisa mendapatkan namanya kembali. Tommaso, yang mencoba bunuh diri seminggu kemudian, masih diekstradisi kembali ke negara tersebut. Bertemu dengan Hakim Falcon, yang bertanggung jawab menginterogasinya. Pada interogasi pertama, Falcon memperlakukan Tommaso dengan sopan. Dia menanyakan beberapa pertanyaan dengan santai.
Tapi sepertinya tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban. Domaso tetap harus mengikuti aturan pembukaan. Itu berarti tidak bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas kehakiman, dan balas dendam tidak bisa melibatkan anggota keluarga. Jika nama penggalangan dana terungkap ke polisi, seluruh keluarga akan dihukum berat. Justru karena prinsip yang kuat inilah, kampanye anti-geng polisi sedang mengalami kesulitan. Bahkan sistem operasi mafia yang paling dasar pun sulit untuk dipahami. Seperti yang diharapkan. Benar saja. Nama lengkap Domaso adalah hargai anakmu seperti emas. Selain menegaskan dirinya tidak menjual narkoba, jangan pernah mengungkapkan hal lain. Falconifs tidak terburu-buru. Tidak mempertanyakan atau mencoba mempengaruhi Domaso. Hanya saja tidak hanya mengakhiri teks ketuhanan secara perlahan. Dia juga memberinya setengah bungkus rokok yang telah dia hisap. Sikap Falcon mengejutkan Demaso. Lagi pula, untuk orang yang berhati-hati. Berbagi barang bekas dan tidak lengkap adalah tanda persahabatan. Jika rokok itu baru, tindakan kecil ini. Faktanya, keduanya membentuk aliansi yang halus. Domaso yang gelisah di malam hari, kembali memimpikan dirinya sendiri. Kerabat dan teman yang meninggal ketika mereka meninggal satu demi satu. Domaso menghabiskan hari-hari perangnya di Brasil. Dalam mimpi, jiwa mereka yang mati menangis dan melolong dan melemparkan Domaso ke dalam peti mati. Biarkan Domaso tinggal bersama mereka. Faktanya, sekuat apapun pikiran Anda, meninggalnya anggota keluarganya menjadi duka yang mendalam bagi Domaso sepanjang hidupnya. Setelah bangun tidur, Duoma dengan cemas menghubungi nomor telepon istrinya. Seolah dia sudah menebak pikirannya. Istrinya dengan tulus menasihatinya untuk membayangkan anaknya saat ini. Mereka semua ingin bertemu denganmu lagi. Begitu juga aku. Demi menjaga kebahagiaan saat ini, satu-satunya jalan keluar Duoma adalah bekerja sama dengan polisi. Menceritakan semua yang dia tahu. Pikirkan ini. Domaso mau tidak mau memiliki jawabannya di dalam hatinya. Saat interogasi keesokan harinya, Domaso menyerah kepada Falcon. Dia mengungkapkan struktur organisasi mafia kepada Falcon. Faktanya, mafia hanyalah sebuah istilah yang diciptakan oleh organisasi mereka disebut Cosa Nostra. Artinya organisasi bisnis kita mempunyai struktur skala penuh seperti piramida. Dan dia hanyalah seorang prajurit di bawah. Alasan mengapa kamu tidak memanja? Itu karena dia tidak ingin ditahan. Senang memberi perintah. Senang memberi perintah. Kini keinginan terbesarnya adalah mati di tempat tidurnya sendiri. Di samping itu, ia juga mengatakan kepada Falcon bahwa Cosa Nostra memiliki nilai tersendiri. Artinya tidak merugikan anak, perempuan, menghakimi dan melindungi masyarakat miskin. Melihat Domaso berbicara tentang nilai-nilai mafia dengan begitu tenang dan alim, Falcon mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia menyela jawaban keras Domaso dan mengatakan bahwa mafia narkoba sekarang hanya membunuh hakim dan tentara. Menghancurkan anak-anak dengan heroin. Pesta pohon hitam yang kuno dan mulia tidak lebih dari mitos masa lalu. Domaso Bin tidak membantah. Pasalnya, anggota keluarganya yang meninggal secara tragis sudah membuktikan partai pohon hitam saat ini. Lina telah lama tergila-gila dengan keinginannya akan kekuasaan dan membunuh orang tak bersalah. Sebuah kejahatan yang prinsip Cosa Nostra yang dulu sudah lama hilang. Di hari-hari berikutnya, saya tidak akan mengakui apapun yang saya tahu. Jumlah total informasi, besar dan kecil, tampaknya mencapai lebih dari 3.000 halaman. Melancarkan perburuan nasional. Lebih dari 500 anggota mafia ditangkap. Pada saat yang sama, berita bahwa Domaso telah menjadi pengkhianat mau tidak mau menyebar. Sensasi nasional dalam sekejap. Namanya terus muncul di headline surat kabar. Mengklaim bahwa dia akan mengakhiri suatu era mafia untuk membalas dendam. Dan diam-diam membunuh beberapa anggota keluarga Domaso. Media teknis saudara perempuan Domaso, Shitoma Domaso, harus bunuh diri. Dia terus-menerus hidup dalam ketakutan karena Domaso. Sekarang para penjahat perangnya dibunuh secara brutal karenanya. Hanya karena dia aktif secara seksual seperti Domaso. Mafia juga melukiskan hinaan tentang Domaso di dinding jalan dan gang. Jin Domaso menjadi tikus jalanan di kampung halamannya. Namun, sekeras apapun perjuangan penghakiman besar abad ini akhirnya akan tiba. Setelah hari ini, Tuhan secara resmi membuka tirai. 475 terdakwa diantar ke pengadilan. Mereka bukanlah bos mafia yang gagah. Sebaliknya,
Mereka lebih tidak bermoral dibandingkan bajingan biasa. Lakukan apapun yang Anda bisa. Seseorang berpura-pura gila, seseorang berlari telanjang di depan umum. Orang bahkan menjahit mulutnya di depan umum. Separuh wajahnya berdarah dan berdarah. Pengadilan sempat berisik untuk beberapa saat. Adegan jelek di dermaga. Untuk menjaga ketertiban dalam proses persidangan hampir terasa segar. Berbeda sekali dengan mereka. Pengkhianat Tommaso tetap tenang dan tenang. Dia berpakaian bagus, sikap tenang, sangat glamor. Dalam omelan mengasuh anak yang dia tidak kehilangan ketepatannya. Sebaliknya, dia dengan tenang menjawab bahwa dia bukan seorang informan. Tiba-tiba panik melihat Carlo karena malu. Terdakwa lain yang meminta untuk menghadapi Tommaso lagi juga membocorkannya. Di depan Tommaso, seorang noda mereka hilang. Dengan cara ini, persidangan berakhir tanpa bahaya apapun. Tommaso akan dikirim ke Amerika untuk mendapat perlindungan sebagai akan melakukan apapun untuk menjaga keamanan Tommaso. Saatnya dia dan Falcon berpisah. Falcon bertanya kepadanya apakah dia tidak senang bisa pulang ke keluarganya. Thomas menjawab, Amerika tidak akan pernah menjadi rumah saya. Selalu berada di Italia. Setelah beberapa waktu kerja sama, Falcon telah membentuk ikatan khusus dengannya. Kini tidak ada lagi hubungan konfrontatif antara hakim dan narapidana. Mereka membuat janji yang tidak dapat mencari Lina yang lahir di Roma. Spiritual mafia. Setelah semuanya tenang, mereka kembali ke Sisilia bersama untuk makan es krim yang lezat. Akur seperti teman sejati. Hari-hari berlalu. Semua terdakwa sebelumnya menerima persidangan mereka sendiri. Tommaso juga menghabiskan beberapa tahun kehidupan menemukan pekerjaan juga bersekolah. Sepertinya segala sesuatu di masa lalu tidak pernah terjadi. Hanya Tommaso sendiri yang pernah bisa lepas dari masa lalu. Sekarang setiap kali saya pergi ke toko, saya harus membeli senjata dan membawanya pulang. Yang datang ke Amerika bersamanya masih belum belajar bahasa siap untuk kembali ke Italia dan kebencian di hati Tommaso ingin membujuknya untuk tenang. Namun ternyata dalam hati saya tidak berpikir demikian. Sisilia adalah akarnya. Dia akhirnya akan kembali ke negeri itu lagi. Ngomong-ngomong soal Tommaso mau tidak mau memikirkan Falcon sebelum meninggalkan Sisilia. Janji terakhirnya adalah kembali ke sini dan makan es krim bersama Falcon. Sayangnya, kesepakatan mereka tidak bisa dipenuhi. Masih banyak geng mafia dan geng nelayan yang bersembunyi di setiap sudut Italia. Membiarkan Falcon pergi dengan mudah. 23 Mei mafia meledakkan lebih dari 1 ton bahan peledak di jalan raya. Lubang besar yang dalam Falcon yang sedang mengemudi tidak bisa langsung ke lingkaran ledakan. Sebelum itu, Falcon masih mengobrol wajar dengan istrinya. Semuanya kembali menjadi debu dalam kilatan kematian Falcon segera diberitakan di berita. Untuk sesaat, musuh-musuh mafia di penjara bergembira. Semua orang menembak dan minum. Zhang Qing menaruh kebencian bahkan di banyak orang yang meludahi layar TV. Tampak bangga dan bangga. Tommaso yang berasal dari Amerika melihat ada masa lalu terlintas dalam pikiran seperti banjir. Dia tidak bisa lagi lepas dari batu kematian Falcon. Dan untuk dia janji yang tidak terpenuhi, dia harus mengakhiri segalanya. Kehilangan keadilan yang berani dan kontroversial seperti negeri Italia seolah mewarisi kemauannya. Pemerintah Italia terus menindak geng mafia. Pada tanggal 19 November Lina yang terkenal itu akhirnya mengambil risiko besar untuk bersaksi di memastikan keamanan. Dinding agen manusia yang mengelilinginya sungguh spektakuler. Setelah sidang dimulai, Lina enggan mengaku pernah bertemu Tommaso. Dan berdasarkan fakta bahwa Thomas memiliki banyak istri, mendengar kata-kata tersebut bermoral rendah. Dia pikir tidak bisa mendengar tawa, tapi saya tidak pernah menyangka akan mendengar derita tikus. Lagi pula, Lina hanya punya nama karena dia tidak tertarik pada uang atau wanita. Saya selalu suka memberi perintah. Nikmati-nikmatnya mengendalikan hidup dan sekarang dia orang lain dalam cangka. Entah itu gangster mafia yang dipimpin oleh Cosa Nostra yang sama. Semuanya akan berakhir. Dalam kesaksian orang berikutnya, kejahatan Lina semakin dicontohkan. Orang-orang mengatakan bahwa Lina yang tidak manusiawi pernah menggunakan alasan pemberantasan semua orang yang terkait dengan mulai dari orang tua hingga anak-anak. Justru karena perintah Lina, hanya kerabat Tommaso yang akan dibunuh. Selain itu, Tommaso juga mengetahui salah satu putranya justru dibunuh oleh Carlo. Carlo memiliki dendam lama. Dia tidak hanya membelot ke Lina. Dia bahkan memilih putra paling siang Tommaso mengira anaknya dicekik sampai mati oleh orang jujur. Tommaso bisa dikatakan sedang patah hati. Saya meninggalkan Italia karena kedua anak saya sudah dewasa dan punya ide masing-masing. Menghormati salah satu tidak dari mereka untuk pergi bersama. Ia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi simpul hidupnya. Tommaso tidak memberitahukan keberadaan anak. Tidak ada ruang bagi putranya untuk mengkhianatinya. Saya hanya bisa dan menunggu kematian datang tanpa berkata apa-apa. Tommaso tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini dia bukan lagi manusia mafia, bukan lagi playboy romantis. Hanya seorang ayah tua yang kehilangan putranya. Tommaso masih ingat penampakan kedua putranya ini dan dia hanya memiliki Carlo. Saya juga menyaksikan kelahiran dan pertumbuhan anak bersamanya. Namun kini, Carlo justru membunuh anak yang dilihatnya tumbuh besar dengan tangannya sendiri. Hal ini membuat Duoma merasa tidak bisa dimaafkan. Carlo memecahkan luka di hatinya. Tapi sekarang semuanya sudah tidak mungkin lagi. Pengadilan akan memberinya penjelasan. Carlo juga telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun kehidupan yang telah meninggal tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tommaso mengingat kembali Falcon
Falcon dalam sebuah wawancara televisi. Tak lama Pembawa acara bertanya kepada Domaso mengapa dia Domaso bersedia menjawab kembali bahwa ke dia Tiongkok kembali untuk untuk bersaksi. memperingati hakim Dia Falcon. suka berbicara dengan Falcon. Argumen penalaran. Lebih suka pikirannya yang berpikir, karena Falcon satu-satunya yang selalu memahaminya. Entah itu yang dia katakan atau yang belum dia katakan. Di samping itu, dan yang paling penting, Domaso tidak akan memberitahu media. Begitulah kesepakatan yang dibuatnya dengan Falconti. Setelah ini, Domaso tetap berpegang teguh pada kesepakatan Mencoba yang terbaik Falconti untuk mengakhiri semua tidak yang dia peduli tahu. keraguan macam apa. Dia tidak pernah goyah dari posisinya. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin tua dari hari ke hari. Dia membeli kapal pesiar dengan uang yang diperolehnya dari bebas dan nyaman yang tapi tidak disukainya. Betapa memanjakannya hidup dia dan melupakan mati masa dari lalunya. sekarang. Apakah buktinya merupakan pengakuan dan penebusan? Apakah dia seorang pemberi informasi yang memalukan atau orang hebat ini yang sudah sulit dosa. untuk bagaimanapun? Dia hanyalah orang tua biasa sekarang. Tepat di malam yang gelap dan berani. Domaso masih akan mengangkat senjatanya. Hati-hati terhadap musuh dalam kegelapan seperti Dengan cara binatang ini, buas. Domaso diam-diam sampai pada akhir hidupnya. Pada saat-saat terakhir yang dia ingat adalah target pertama yang berhasil dia bunuh di dalam organisasi. Dia menceritakan kisah ini kepada Falcon. Cerita dimulai ketika dia masih remaja. Diminta untuk membunuh seorang pria. Itu membawa putranya bersamanya untuk tidak dapat menyelamatkan dipisahkan. nyawanya. Thomas menganut prinsip Sanostra untuk tidak membunuh anak-anak. Saya tidak pernah melakukan Karena apapun Falcon pada mencemooh anak-anak. Prinsip mafia. Cerita ini belum selesai, dan kini Doma telah menemukan akhir cerita ini dalam ingatannya. Halaman yang gelap, pria itu menyerahkan putranya yang sudah menyalakan sebatang rokok. Duduklah dengan tenang di gerbang halaman. Dengan tenang menunggu kematian datang. Melangkah maju tanpa ragu dan membunuh kehidupan mafianya dimulai sejak saat ini. Dan akhirnya berakhir dengan dalam mimpi kesurupan. Domaso meninggal di tempat tidurnya sendiri sesuai video berakhir di sini. Sebutan mafia Italia. Hal pertama yang kita pikirkan pasti adalah Godfather yang Mungkin legendaris karena ayah dalam baptis sejarah Juyu film. yang pertama. Ini adalah karya klasik yang Setelah sulit untuk ini, dipesan. Akan sulit untuk melihat bab gangster murni bergaya Italia Hal ini dapat tradisional. dilihat dari Inovasi yang dilakukan pelaku bahkan lebih bernilai. Ia tidak berkomitmen menceritakan legenda mafia Italia.